Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Munte dari kelas SIM 1901 dengan MPM 1911 0458. Di sini saya akan mereview beberapa program-program yang telah saya kerjakan, di mana tugas-tugas review ini sebagai bahan untuk tugas UTS yang telah diberikan oleh dosen. Mudah-mudahan nantinya review-review yang telah kita lakukan dapat menambah wawasan dan dapat berguna bagi kita semua. Baiklah, langsung saja kita akan mereview program yang telah saya kerjakan. Dilihat dari sini terdapat dua program, namun akan ada perbedaannya. Yang di sebelah kiri ini hanya menggunakan text box, yang di sini menggunakan combo box. Baik, yang di sini dalam setiap program yang kita lakukan pasti kita hanya akan menggunakan yang namanya yaitu label. Di sini kita menggunakan label. Begitu juga. Nah, sedangkan yang di sini kita menggunakan yang di bagian panjang ini kita menggunakan yang namanya text box. Text box. Begitu juga sedangkan di lebar ini juga kita menggunakan label, di sini juga kita menggunakan text box. Nah, di bagian hitung ini kita menggunakan yang namanya button. Ini button. Nah, di bagian panjang ini kita akan merubah yang namanya teksnya menjadi panjang. Begitu juga dengan nama pada text boxnya. Nama pada text boxnya yaitu txt panjang. Begitu juga dengan lebarnya ini kita menggunakan label 2 yaitu lebar, sedangkan di sini kita menggunakan txt lebar. Sedangkan di button kita menggunakan yang namanya btn hitung, dan di teksnya kita menggunakan yang namanya hitung. Apabila kita jalankan programnya, biasanya di sini menggunakan yang langsung saja kita lanjut ke yang namanya ke codingnya. Di sini kita menggunakan yang namanya btn hitung. Di btn hitung ini kita menggunakan luas message box. Kita jalankan. Bila kita membuat angka panjang 12 sedangkan lebarnya 12, kita hitung hasilnya 144. Nah, selanjutnya pada program, kenapa bisa terdapat dua program dalam satu form? Di sini kita pada program yang pertama yaitu luas persegi panjang ini kita membuat yang namanya group box. Kita menggunakan yang namanya group box. Begitu juga pada program yang kedua ini. Nah, pada program yang kedua ini kita juga menggunakan yang namanya group box. Di sini kita pada menu dan kita menggunakan label 1, sedangkan di sini kita menggunakan yang namanya group combo box. Sedangkan di sini kita menggunakan btn hitung. Sedangkan di sini
pada list pesan ini kita menggunakan yang namanya list view. Di sini kita menggunakan btn hitung. Kita melihat codingnya. Kemudian kita jalankan. Pada menu ini terdapat pilihan sekarang pesan akan muncul di sini. Nah, kita hapus akan hapus. Perbedaannya di sini ini hanya menggunakan satu item 12, tidak ada pilihan karena kita menggunakan text box, sedangkan yang di sini kita menggunakan yang namanya combo box. Nah, di bagian codingnya juga kita bisa melihat perbedaannya. Di luas persegi panjang ini tadi hanya menggunakan luas, yaitu txt panjang dikali txt lebar, dan message boxnya menggunakan information. Sedangkan pada combo box ini menggunakan beberapa item seperti combo menu items dan seterusnya, ada 5 item. Kita lihat ada beberapa item, yaitu nasi goreng, nasi panggang, nasi manja, saus, dan kampung. Nah, bila kita menekan salah satunya, kita tekan pesan, maka akan langsung otomatis masuk ke list pesan, dan kita ingin menghapusnya hanya tekan bawahnya menghapus. Nah, itulah penjelasan untuk program pertama yang telah saya buat. Baiklah, selanjutnya yaitu kita mereview program yang ketiga. Nah, pada program yang ketiga ini sudah kita menggunakan yang namanya perulangan, di mana dalam perulangan ini ada 3 macam, yaitu yang pertama do loop, yang kedua for next, yang ketiga while and while. Di sini do loop ini ada yang pertama do until, yang kedua do while, dan kalau for next hanya satu, dan while and while juga satu. Nah, pada do loop ini kita menggunakan pertama kita harus menggunakan yang namanya group box, dimana itu pertama itu group box. Kemudian di dalamnya ini kita memakai yang namanya list box. Begitu juga dengan ini. Namun pada ini kita hanya menggunakan namanya link label saja atau list box saja, begitu juga dengan while and while ini. Nah, kita lanjut ke codingnya. Pada coding ini kita menggunakan yang namanya yaitu perulangan, dimana di sini kita melakukan perulangan do until. Di sini until mengapa dikatakan perulangan until? Di sini kita menggunakan x-nya sama dengan 1. Do until x lebih besar sama dengan 10. Label 1 item x. Nah, kita jalankan, begitu juga seterusnya sampai dia for next, dimana perulangan do while, begitu juga sampai nanti dia perulangan while di x byte, begitu juga sampai perulangan. Nah, kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Pada dulu ini, mengapa hanya sampai 9? Padahal tadi di sini di sini tidak ada angka 10. Mengapa tidak ada angka 10 hanya sampai 19? Karena pada coding ini kita sudah menggunakan yang namanya hanya menggunakan sama dengan. Apabila tidak menggunakan sama dengan, maka dia akan sampai 10. Pada hal yang ini dia juga seperti itu, memang tidak menggunakan sama dengan, tapi dia lebih
Apabila sudah mencapai tujuannya maka dia akan berhenti. Nah, pada for next ini dia juga hanya sampai 10 juga. Dia sampai 10. Mengapa sampai 10? Karena ini perulangan for next, ibaratnya sampai dia mencapai, ibaratnya dari 1 sampai 10, maka dia akan muncul di sini dari 1 sampai 10. Biasanya ini digunakan untuk melakukan pekerjaan menginput data-data mahasiswa, mencari-cari nama mahasiswa, biasanya digunakan yang seperti ini. Nah, sedangkan pada while and while ini, kita melihat tujuan while and while ini digunakan juga sampai dengan 10. Maka 4 sampai dengan 10. Nah, di sini pengulangannya kita membuat yang namanya sama dengan lebih kecil sama dengan 10. Maka 10 itu termasuk apabila 9 tambah 10 sama dengan 10. 10 lebih kecil sama dengan 10, maka 10 termasuk dengan apa yang tersebut, perulangan while ini. Nah, itulah review tentang program yang ketiga, yaitu tentang perulangan, dimana tadi setiap item yang digunakan yaitu tadi sama seperti awal yang kita mereview tentang pemesanan serta persegi panjang tadi. Sama halnya seperti itu, kita juga menggunakan yang namanya label, yang sering kita gunakan nantinya yaitu label, group box, link label, list box, sama list view juga kita gunakan. Kemudian button ini juga kita gunakan button. Nah, itulah review tentang program yang ketiga, yaitu tentang perulangan, yang terdiri dari do loop yang terbagi dua, do until sampai do while, yang kedua for next, dan yang ketiga yaitu while and while. Baiklah, program yang selanjutnya yaitu tentang selection, yang dimana terdiri dari if, else, dan sebagainya. Program ini hampir sama dengan program yang pertama tadi, yaitu ini, dimana hanya menggunakan text box. Begitu juga dengan program selection ini hanya menggunakan text box, dimana itu hanya menggunakan toolboxnya hanya terdiri dari text box, kemudian ini terdiri dari text box, yang terdiri dari label, ini button, dan ini juga hampir sama seperti ini, digunakan biasanya untuk menunjukkan hasil lulus atau tidak lulusnya seorang murid. Langsung saja kita ke codingnya. Nah, di sini di codingnya ini kita menggunakan, ketika kita mengklik yang namanya btn proses, mengklik prosesnya, maka yang akan muncul nilai angka, dimana angka tersebut lebih besar atau sama dengan 55 sampai 100, lebih kecil sama dengan 100. Begitu juga selanjutnya. Nah, apabila nilai yang diperoleh 85, maka nilai hurufnya A dan dinyatakan lulus. Kita lanjut. Kita masukkan dengan nilai 43, maka di dalam proses akan menghasilkan nilai huruf E. Selanjutnya di akhir, apabila dia
nilai yang kita input kemudian di prosesnya tidak sesuai dengan nilai yang kita input, contohnya 121, maka akan diproses. Di sini akan muncul, tidak akan muncul, tapi akan di sini muncul message information, itu nilai error karena yang kita input tidak sampai 121 karena kita sudah membatasi nilai-nilai yang telah kita input tersebut. Dia akan memperoleh nilai huruf A apabila nilainya 85 sampai 100. Begitu juga dengan B, B+, B, C, D, dan E. Itulah penjelasan review tentang program yang ketiga, yaitu tentang selection. Baiklah, sekarang yaitu program sederhana tentang aplikasi penjualan. Biasanya aplikasi ini sering digunakan di Indomaret, bahkan di Sulayan-Sulayan pun sudah digunakan, di mana terdiri dari kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan total. Nah, di kode barang ini, di kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan total ini kita selalu menggunakan namanya label. Yang namanya label ini. Nah, kemudian di kode barang ini kita menggunakan yang namanya combo box. Selalu dari pertemuan kita selalu menggunakan combo box ini. Sedangkan di nama barang, harga, jumlah, dan total ini kita menggunakan yang namanya bukan combo box lagi, tetapi dinamakan dengan text box. Nah, sedangkan di bagian kosong ini kita menggunakan yang namanya button. Ini menggunakan button. Nah, selanjutnya untuk bisa kita menampilkan kode barang ini, biasanya kode barang lebih dari satu, maka kita langsung berjalan ke codingnya, itu di kode barang. Nah, di kode barang itu kita membuat ada 3 item. Yang pertama ada CBO, ada 3 item, yaitu dengan barcode-nya ada terdiri dari 3, yaitu B001, B002, B003. Nah, kita jalankan. Nah, kita menjalankan kode tersebut. Nah, ada 3 kode barang, kita jalankan prosesnya. Nah, kita lihat ada B001, B002, B003. Nah, sekarang supaya ketika kita menekan kode barang ini, maka nama barangnya juga otomatis muncul, maka kita tekan double klik di kode barang ini. Nah, di kode barang tersebut kita membuat yang namanya ini, if kode barang. Apabila kode barangnya B001, maka nama barangnya adalah Aqua 600 ml botol dan otomatis harganya juga akan keluar, yaitu seharga 7.000. Ini hanya sebagai contoh saja. Begitu juga dengan kode B002, yaitu le mineral, harganya 6.000, dia akan otomatis muncul. Yang ketiga B003, yaitu Ades botol juga dan harganya 4.000, otomatis kita jalankan. Contoh, kita menekan B001, maka dia akan muncul kita membuat B001. Di B001 tadi di kode programnya itu adalah Aqua 600 ml botol. Nah, dia akan otomatis muncul dengan harganya juga otomatis muncul 7.000. Kedua B002 yaitu le mineral 600 ml,
harganya 5.000. Yang ketiga Ades botol harganya 4.000. Nah, sekarang kita ingin langsung membuat total harga dan jumlah barang yang akan dibeli. Maka kita harus double klik di text box jumlah ini, yaitu di bagian jumlah itu kita membuat txt jumlah harga, berarti harga dikali jumlah. Kita jalankan. Misal B001 Aqua harga 7.000, kita beli 2, otomatis harganya akan keluar. Nah, apabila kemudian ini ada tombol kosongkan, ini apa fungsinya? Fungsinya ini supaya ketika kita ingin mengganti objek atau mengganti barang yang akan kita beli, maka kita tidak perlu menghapusnya secara satu-satu, tapi hanya dengan menekan tombol ini maka semua akan terhapus. Maka di tombol kosongkan itu kita membuat yang namanya BTN kosongkan, itu sebagai kode teks sama dengan 0, sama dengan 0, txt harga 0 dan semua 0. Kita jalankan. Contohnya kita ingin membeli Ades botol seharga 4.000, jumlah yang kita beli 4 ribu, kita ingin membeli dengan 4 botol harganya 6.000. Nah, kita ingin membeli Aqua lagi, maka kita bisa langsung mengclearkannya dengan menekan tombol kosongkan. Nah, kemudian kita bisa cari lagi, dan begitulah seterusnya. Nah, itulah sedikit review tentang aplikasi penjualan. Aplikasi penjualan ini yang terdiri dari label, combo box, text box, dan button. Baiklah, dan program yang terakhir yaitu tentang penjualan sederhana. Nah, di sini kita dalam penjualan sederhana ini terdapat beberapa item, yaitu pertama kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, total harga, diskon, dan total bayar. Penjualan ini sama kita kayak program-program yang ada pada Indomaret. Nah, di Indomaret itu kan terkadang juga dia muncul seperti ini. Namun dalam Indomaret itu terkadang menggunakan barcode. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja yang terdapat dalam aplikasi penjualan ini. Nah, dalam kode barang ini kita menggunakan yang namanya yaitu label. Nah, di sini kita mengambil label. Ini label. Namun yang di sini juga kita bisa menggunakan label, dan label. Namun pada properti yang di sini kita harus menggunakan yang namanya yaitu combo box. Mengapa digunakan combo box? Karena di sini kita menggunakan lebih dari satu perintah. Nah, namun yang di sini kita menggunakan yang namanya text box. Itu text box. Text box. Nah, langsung saja kita ke codingnya. Nah, codingnya yang pertama yaitu di sini kita menggunakan yaitu di sini kita menggunakan
kode barang CBO kode barang. Nah, dalam di form yang ini tadi, di kode barang ini, mengapa saya katakan menggunakan combo box? Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Nah, ketika kita nanti menekan di sini kode barang ini akan muncul beberapa item. Beberapa item itu bisa kita lihat. Nah, langsung kita gunakan. Nah, seperti itu. Bahkan di sini bisa lebih dari beberapa item. Contohnya seperti ini ya. B001 ini dinamakan dengan kode barang. Maka di awal saya tadi sudah saya jelaskan bahwa ini seperti aplikasi pada Indomaret, bahkan bukan hanya di Indomaret, bahkan sekarang sudah banyak digunakan oleh para penjual-penjual di sekitar kita. Mengapa demikian? Nah, ketika kita menekan di sini, maka akan muncul beberapa item kode barang. Nah, selanjutnya di sini, di saat kita menekan kode barang ini, maka nama barang dan harga barangnya akan muncul. Coding yang keduanya yaitu supaya ketika kita menekan kode barang, nama barangnya muncul, maka di sini kita menggunakan if dan else if. Nah, di saat kode barang ini kita membuat B00, kita menekan B001, maka nama barang tersebut adalah Aqua 600 ml botol dan harganya 4.500. Dan begitu juga selanjutnya, apabila kita menekan B002, maka akan muncul Ades 600 ml botol dengan harga 5.000. Selanjutnya, apabila kita menekan B003, maka akan muncul Cleo 600 ml botol dengan harga 4.000. Dan selanjutnya, apabila kita menekan B004, maka yang muncul adalah Le mineral botol seharga 6.000. Langsung kita melihat hasilnya. Nah, di sini bisa terlihat yaitu kita contoh pertama, kita menekan B001, maka yang muncul dia Aqua 600 ml botol 4.500. Nah, sesuai dengan coding yang terdapat pada ini. Nah, apabila kita mengganti yang kedua B002, Ades 600 ml dengan harga barang 5.000. Yang pertama tadi di sini Aqua dengan harga 4.500. Selanjutnya kita membuat jumlah barang. Di sini maka yang kita tekan adalah 2 kali jumlah barang. Selanjutnya kode yang kedua yaitu jumlah barang. Maka di saat kita menekan jumlah barang, maka otomatis harga barang tersebut akan muncul. Dari mana kita mengetahui total harga barang tersebut? Maka total harga dari barang tersebut yaitu harga barang dikali jumlah barang yang dibutuhkan ataupun yang barang yang dibeli. Contohnya, apabila kita menekan B001, kita masukkan jumlah barangnya 2, maka total harganya yaitu 9.000. Di sini total harganya 9.000. 4.500 dikali 2, 9 harganya 1.000. Nah, kita ingin memasukkan harga diskon dan total bayar. Di sini kita menggunakan if juga, yaitu masukkan jumlah barang. Di diskon itu, peraturan dalam diskon itu yaitu apabila jumlah barang yang dibeli sama dengan atau lebih dari 5, maka terdapat diskon 10%. Yaitu 10% yaitu 0,1. Apabila jumlah yang dibeli sama dengan 3 atau lebih, maka diskonnya adalah 5%. Namun apabila jumlah belinya di bawah 3, maka diskonnya sama dengan 0. Nah, kita lihat. Nah, kode barang yang pertama kita akan membeli Aqua seharga 4.500. Kita ingin membeli harga dan kita memberi 5 Aqua. 5 Aqua. Nah,
tim Aqua ini apabila kita ingin membeli Ades botol dengan harga seharga 5.000, maka di sini jumlah barang yang kita beli kita contohkan sebesar 5 Aqua, maka harganya yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25.000, dan diskon yang didapatkan yaitu 5%. 25.000 dari 5% dari 25.000 yaitu diskonnya sama dengan 2.500. Jadi total bayarnya di sini adalah total harga dikurang diskon, yaitu 25.000 dikurang 2.500, maka total yang dibayar yaitu 22.500. Nah, kemudian di sini apa guna kosongkan ini? Di sini saat kita menekan, mungkin kita ingin mengganti itemnya, mungkin kita ingin membeli mineral, aqua, maka kita hanya menekankan ini, maka semuanya akan berubah bersih. Kita tidak harus mengganti item kita tidak capek-capek mengganti dari atas menekan atas, tapi langsung kita tekan ini, kosongkan, nah semua akan bersih seperti semula. Namun untuk menjalankan coding kosongkan ini, kita harus menekannya 2 kali. Codingnya yaitu di coding BTN kosongkan itu kita memasukkan semua item-item ataupun teks-teks yang telah kita buat tadi dengan hasil kosong. CBO kode barang sama dengan kosong, dan selanjutnya diskon, harga barang, jumlah barang, nama barang, total bayar, total harga sama dengan diskon. Kita jalankan. Nah, kita jalankan. Kita beli 3, diskonnya sama dengan 0,1%, maka yang dibayar 14.250.000. Nah, asal kita ingin membersihkan secara total, maka dengan gampang kita akan hanya dengan menekan kosongkan. Semua akan bersih. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, demikianlah penjelasan untuk review tentang beberapa program yang telah saya lakukan, yang telah saya buat. Terima kasih.